Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andre Rivaldo, NIM 2030103009 dan Anissa 2030103010, Evi Eni 2030103024. Kami di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. 1. Pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia secara umum memiliki pengertian yaitu suatu ilmu, cara, maupun teknik yang dapat mengatur dan mengembangkan potensi atau peranan sumber daya manusia agar dapat berfungsi sesuai dengan harapan serta memaksimalkan potensi dari sumber daya dalam mencapai tujuan dalam suatu perusahaan. Dari definisi dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia adalah tentang segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. 2. Pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia antara lain. 1. Pendekatan mekanis adalah menjadikan manusia sebagai mesin produksi yang dapat menghasilkan produksi yang berdaya jual materi, namun pendekatan ini dapat dianggap tidak manusia karena menganggap manusia seperti itu. 2. Pendekatan paternalistik atau juga dikenal dengan paternalisme, yaitu sebuah pendekatan yang menjadikan manajemen sebagai alasan untuk melindungi para karyawan atau pekerja dalam sebuah perusahaan. 3. Pendekatan human relation atau sistem sosial. Pendekatan ini adalah dengan tetap mempertimbangkan sosial terhadap pekerjaan dan karyawan sehingga hak-hak di individu dalam perusahaan juga harus dipertanggungjawabkan. 3. Tahap-tahap proses manajemen sumber daya manusia. Tahap rekrutmen adalah proses penyaringan dan mengklasifikasikan manusia ke dalam lowongan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan. 1. Memperdayakan agar setiap individu akan menjadi tenaga kerja yang handal dalam perusahaan tersebut. 2. Tahap maintenance, di mana kestabilan para individu sangat dijaga dan dirawat. Oleh sebab itu, para pekerja akan diberikan upah maupun gaji yang sesuai, diberikan bonus, insentif, dan biaya kesehatan. Proses inilah yang dimaksud dengan proses maintenance. 3. Proses development atau pengembangan. Dalam tahap ini, tenaga kerja atau individu akan diperdayakan dan dikembangkan menjadi tenaga profesional dengan cara memberikan pelatihan, pendidikan, dan yang lainnya. Tentunya tahapan diatur dan dirancang berdasarkan waktu, efisiensi, dan kebutuhan akan perusahaan dan tenaga pekerjaan tersebut. 4. Peran serta fungsi manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen manusia berfungsi sebagai perencanaan dalam memperdayakan potensi. Selain itu juga, manusia juga berperan sebagai controlling. Manusia yang dikembangkan juga harus meliputi segala unsur agar kehidupan menjadi seimbang. Misalnya saja, seorang individu yang berhasil diperdayakan dan dikembangkan menjadi tenaga kerja yang handal dan ahli di bidangnya. 5. Pengertian manajemen keuangan. 1. Manajemen keuangan adalah suatu bagian dari manajemen yang fokusnya adalah mengelola dana perusahaan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Manajemen keuangan juga merupakan kegiatan mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana dengan tersedianya dana dari berbagai sumber dana untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Ilmu manajemen keuangan merupakan salah satu disiplin ilmu yang berfungsi sebagai pedoman bagi para manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. 6. Ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Bagian manajemen keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. 2. Dapat dikatakan bahwa tugas manajemen keuangan dalam hal ini manajer keuangan cukup berat. 3. Karena pencapaian tujuan perusahaan lebih banyak dibebankan kepada manajer keuangan, yakni mencari dan mengelola dana yang ada. 4. Ketiadaan atau keterbatasan dana merupakan tugas manajer keuangan untuk segera memenuhi. 7. Tujuan perusahaan. Beberapa tujuan perusahaan antara lainnya adalah memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalisasi laba, menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder, adalah meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesejahteraan pemegang saham, menciptakan citra perusahaan. 8. Keputusan keuangan. Keputusan sehubungan dengan investasi berkaitan dengan jumlah aktiva yang dimiliki, kemudian penempatan komposisi masing-masing aktiva, misalnya beberapa alokasi kas, aktiva tetap atau aktiva lain. Keputusan pendanaan. Keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri, dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan posisi. Keputusan manajemen aktiva. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan aktiva secara efisien, terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap. Pengelolaan aktiva lancar berkaitan erat dengan manajemen modal kerja yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah berkaitan dengan manajemen investasi. Baiklah, sekian, terima kasih penyampaian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.